Taoisme adalah aliran pemikiran filosofis yang berasal dari Tiongkok, yang menekankan pada hidup sesuai dengan Tao, atau mungkin lebih tepat dikatakan, mengalir bersama Tao, hukum alam semesta. Salah satu prinsip terpenting dari Taoisme adalah prinsip Wu Wei, atau tindakan melalui kelambanan. Lalu, apa sebenarnya Taoisme itu? Jadi, mari kita simak video ini. Secara tradisional, Taoisme ditulis oleh Lao Tzu. Ia mungkin hidup di suatu tempat antara abad ke-6 atau ke-4 sebelum era umum. Tetapi sebagian besar sarjana percaya bahwa ia adalah tokoh legendaris. Meskipun ia dikreditkan atas penulisan buku paling penting dalam Taoisme, ia bukanlah pencipta aliran pemikiran yang disebut Taoisme. Selama musim semi dan musim gugur serta masa peperangan antara abad ke-6 hingga abad ke-3 SM, Tiongkok menjadi pasar bebas yang berkembang pesat untuk gagasan-gagasan para filsuf yang tak terhitung jumlahnya berdebat satu sama lain, dan mereka terus-menerus menyempurnakan gagasan mereka sendiri. Mereka secara kolektif disebut 100 mazhab pemikiran. Namun pengelompokan dan klasifikasi mazhab-mazhab pemikiran ini baru muncul beberapa ratus tahun kemudian, ketika para sejarawan pada masa dinasti Han mengelompokkan aliran-aliran pemikiran yang berbeda ke dalam mazhab masing-masing. Konfusianisme dan Mohisme mempunyai organisasinya sendiri, dan mazhab-mazhab pemikirannya bisa dengan mudah diidentifikasi. Beberapa penulis modern suka membuat perbedaan antara Taoisme filosofis dan Taoisme religius, tetapi pembagian ini sebagian besar merupakan fenomena modern yang dilakukan oleh mereka yang mungkin ingin menyesuaikan Taoisme dengan cita rasa Barat modern. Namun faktanya, aspek agama dan politik Taoisme tidak pernah dianggap terpisah. Bahkan sejak awal, Taoisme menyerap lebih banyak konsep metafisik seperti yin-yang dan 5 elemen dari aliran yin-yang. Hampir semua hal dapat diserap ke dalam Taoisme dan dengan demikian apapun juga dapat diklaim sebagai Taoisme. Itulah sebabnya ada begitu banyak sekte Tao yang muncul menjelang akhir dinasti Han, dan karena kekaisaran telah berubah menjadi korup dan runtuh, beberapa sekte Tao menjadi pemberontak dan memulai pemberontakan berdarah. Beberapa di antaranya bahkan mendirikan teokrasi mereka sendiri. Salah satu sekte yang paling terkenal adalah Jalan Perdamaian Agung atau The Great Peace yang meluncurkan pemberontakan Sorban Kuning atau Yellow Turban yang mempercepat keruntuhan dinasti Han. Fakta menariknya, Sorban Kuning juga ditampilkan sebagai kelompok antagonis dalam novel sejarah 3 kerajaan yakni Wu, Shu, dan Wei seperti yang kita tahu dalam game Dynasty Warrior. Sekte Tao lain yang bangkit pada masa itu adalah Jalan Guru Surgawi atau The Way of the Celestial Master. Mereka mendirikan sebuah teokrasi di Hanzhong hingga akhirnya menyerah kepada Cao Cao Raja Kerajaan Wei sebelum periode 3 kerajaan. Taoisme hanya mendapatkan beberapa bentuk konsistensi selama dinasti Tang karena didukung oleh kaisar yang mengira bahwa ia adalah keturunan Lao Tzu karena keduanya memiliki nama belakang yang sama, yaitu Li. Namun, mereka tetap gagal membangun ortodoksi Taoisme, bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya karena mereka mengaburkan praktik-praktik Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme ke dalam sebuah bubur yang nyaman secara politis. Pemerintah dinasti Ming mencoba mengkodifikasikan Taoisme lagi, tetapi juga tidak berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sekte Taoisme yang bermunculan, membawa serta serangkaian praktik dan sistem kepercayaan masing-masing. Namun, tidak pernah ada bentuk Taoisme dalam sejarah Tiongkok yang tidak memiliki komponen religius. Bahkan, Taoisme yang murni filosofis pun tidak ada. Ironisnya, Taoisme filosofis lebih sering didiskusikan dalam konteks aliran pemikiran dan agama lain seperti legalisme dan Buddha. Han Fei Su meminjam konsep Wu Wei dari penerapan filosofi legalisnya dan Buddhis di Tiongkok, meminjam ide-ide filosofis Tao untuk mengembangkan mazhab Tan Buddhisme yang juga dikenal sebagai Buddhisme Zen di Jepang. Jadi Taoisme sekuler yang Anda lihat di Barat sebenarnya hanyalah sebuah penyimpangan dalam garis panjang tradisi Tao. Taoisme Barat secara keseluruhan tidak berbeda jauh dengan Taoisme Timur. Taoisme adalah sesuatu yang mengalir dengan arus. Menarik bukan Taoisme. Cukup sampai di sini ya videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.